Oke, kita langsung aja belajar bahasa program Python. Part pertama, Introduction. Sebelum itu, kenalin, namaku Lukas. Kalian bisa manggil aku Lukas. Aku jelasin Python-nya itu pakai Google Colab. Kalau misalnya kalian pakai yang lain ya bisa juga. Kemudian berikut kalau misalnya kalian pengen pakai Google Colab, kalian bisa ke colab.research.google.com. Kemudian akan ketampil kayak gini. Kemudian kalian mencet New Notebook. Nanti akan kebikin notebook baru. Di sini kalian bisa kerja Python-nya di sini, bagian sini. Kemudian ada setting, light mode atau dark mode. Dan setting untuk nampilin baris sama indentation quotes. Sebelum masuk ke Python, kita harus ngerti dulu bagaimana sih cara kerja si Python itu. Yang pertama yaitu adalah cara bacanya. Python itu bacanya berurutan dari atas sampai ke bawah. Ya bahasa program yang lain ya bacanya atas sampai bawah juga sih. Tapi aku jelasin aja biar makin jelas aja. Jadi seperti gambar pertama, ini kode kosongan. Jadi Python akan baca dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima berurutan. Kemudian misalnya pada gambar kedua, yang pada baris pertama print A, baris kedua print B. Print artinya cetak, jadi mencetak A dan mencetak B. Jelasnya nanti akan dijelasin di input dan output bagian untuk menjelaskan print. Jadi intinya ini akan mencetak dan ini bagian outputnya. Nah, mencetak A dan mencetak B. Jadi berurutan satu baris pertama dan baris kedua. Outputnya baris pertama A, baris kedua B. Jadi berurutan. Kemudian kode itu nggak bakal dibaca kalau terdapat pagar atau petik 3 kali. Misalnya pada gambar pertama, print A, terus ini baris 2-nya itu ada print B tapi dikasih pagar, baris 3 print C. Seharusnya yang teroutput adalah A, B, C, berhubung baris 2 ada pagarnya, jadi nggak kebaca. Jadi cuma A sama C. Jadi misalnya kayak gini, print A, print C, print C. Nah, kalau misalnya kayak gini, akan ketampil A, B, C di output. Tetapi kalau misalnya dikasih pagar, dia akan mengabaikan baris 2. Jadi akan ke print, ke cetak A sama C aja. Kemudian gambar 2, ini ada pagarnya, tapi letakinnya itu nggak di depan. Jadi di belakang. Sehingga itu bakal ke print, ini kayak sebagai catatan aja gitu. Jadi misalnya print B ini nggak ada pagarnya, di sini dikasih print, dikasih kata-kata kita D. Berarti yang tertampil ya A, B, C. Karena untuk mengabaikan kodenya itu yang ini, pokok ya bagian hijau-hijau ini. Bagian hijau ini. Nah, ini nggak bakal kebaca sama Python. Tapi bisa kita baca. Nah, terus gambar ketiga, ini pakai petik 3. Jadi dari baris 2 sampai baris 6 itu pakai petik 3. Pakai 3 ini nunjukin kalau misalnya itu kita sama Python itu nggak baca sampai baris 2 sampai baris 6. Jadi ini kayak jaraknya gitu loh. Jadi print B, print C, print D kan di dalam petik 3 ini. Nah, ini nggak bakal dibaca. Jadi misalnya kayak gini. C, D, E. Misal aku pengennya B, C, D itu gak kebaca. Jadi diginiin aja. Nah, tinggal gini. A sama E. A sama E. Nah,
gitu. Kemudian bagian kedua yaitu membuat variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Berikut contoh simpel membuat variabel yang berisi angka. Num sama dengan 0. Ya, kita cuma bikin num sama dengan 0. Ini udah kebikin variabel. Tapi ya kita juga harus perhatiin syarat untuk bikin variabel juga. Jadi ada syarat untuk membuat variabel, yaitu syarat penamaan variabel. Syarat penamaan variabel itu tidak bisa dimulai dengan angka, tidak terdapat spasi, tidak bisa menggunakan simbol. Tapi kecuali underscore. Underscore itu pasti bisa. Jadi ini contoh nama variabel yang benar, ini yang salah. Jadi misal berarti kan ada tidak bisa dimulai dengan angka. Berarti misalnya kayak gini, ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Ini salah. Nama variabelnya salah. Terus tadi ada tidak terdapat spasi, misal num ya ini nggak bakal bisa. Atau nama murid, nah ini nggak bisa, salah nih. Jadi nanti akan error. Ya yang benar ya nggak pakai spasi, kayak nama murid ini, terus ini nom 1 gitu, harus di belakang angkanya. Kalau di depan nggak bisa. Terus simbol-simbol ya nggak bisa. Ini nggak bisa. Kecuali underscore. Nom. Jadi nama murid gitu. Nama underscore nama murid itu bisa. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk membuat variabel juga itu terdapat tipe data. Sebenarnya itu masih banyak tipe data variabel sih. Tapi tapi itu tapi ada 4 tipe data yang sering digunakan, yaitu boolean. Boolean itu berisi true atau false. Kemudian string. String itu berisi huruf, angka, simbol. String itu diawali dan diakhiri dengan petik 2 atau petik 1. Petik 2, petik 1 atau petik 2, petik 2 atau petik 1, petik 1. Kemudian integer. Integer itu berisi bilangan yang nggak punya koma. Kalau float itu bilangan yang punya koma. Bilangan yang integer itu yang nggak punya koma. Kalau float itu yang punya koma. Jadi kayak di gambar satu ini, aku namain variabelnya itu varbool. Varbool sama dengan false. Ya bisa true atau false. Var string, var str sama dengan petik diawali dengan petik 2 dan diakhiri petik 2. Terus aku masukin ini adalah string 123. Ya, ini bisa berisi huruf, angka, simbol. Ya, kemudian var int sudah 123, gak ada komanya. Var float sudah 3,14. Di Python itu koma itu titik. Kemudian ini aku bikin print buat print si varbool, var str, var int, var float. Dan ke output ya sama kayak gini, false. Ini string, ini adalah string 123 ke 3,14. Kemudian bagian 3, input dan output. Pengertian input adalah user memasukkan data, yaitu berupa input. Output adalah user menerima data, yaitu berupa print. Misalnya contoh sederhana input dan output. Nah, ini nama buah sama dengan input, masukkan nama buah. Ini bagian simple kayak bikin kita sebagai user untuk masukin nama buah yang diminta.
Jadi bisa kayak bikin kayak tadi itu nama buah ini bikin variabel ya. Namanya nama variabelnya nama buah sama dengan input kan nama buah. Nah, ini udah kebikin input ya. Variabel yang diisi inputan. Jadi di run. Nah, ini akan muncul kayak gini, masukkan nama buah, terus kita masukin nama buah, misal apel gitu. Jadi ini udah terbentuk inputan. Nah, terus di sini ada print di baris 2 ada print nama buah. Print nama buah. Jadi nanti akan kecetak apel di bagian bawahnya. Misal dimasukin apel, print apel di bawahnya. Ya, print apel. Kemudian terdapat contoh lagi input dan output untuk mengolah angka. Nah, pada gambar pertama bikin num1, bikin variabel num1, bikin variabel num2, terus bikin variabel jumlah yang isinya itu num1 ditambah num2. Berarti inputan angka num1 ditambah inputan angka num2. Hasilnya itu dimasukin di jumlah, terus di print jumlahnya. Jadi misal kayak bikin kayak gini, bikin kayak tadi itu, bikin variabel num1, int. Kenapa kok harus pakai ginian, int gini? Soalnya kalau gini, input angka pertama, ya, hasil dari inputan itu normalnya itu adalah string. String kan, string kan kayak gini. Isinya kan huruf sama angka. Isinya huruf sama angka, sama simbol. Nah, kalau misalnya kan normalnya input kan string. Nah, kalau misalnya inputannya itu bukan angka, nah kan jadi bingung. Jadi biar kalau misalnya biar tahu string ini cuma angka aja isinya, berarti dikasih gini. Misal di dalam string itu cuma angka aja. Jadi di gini int dalam kurung stringnya itu. String dalam artian input tadi. Input kan normalnya 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 string itu kan. Nah, jadi anggapannya kayak gini. Jadi misal kayak gini. Aku pengen masukin angka pertamanya itu kayak misalnya 22. Nah, anggapannya 22 itu gantiin kata-kata input ini. Jadi misal aku masukin 22 itu artinya ini bakal keganti kayak gini. String 22. Terus dikonversi ke int. Berarti nanti hasil akhirnya jadi gini. Nah, jadi gini. Gak string tapi jadi int, integer. Jadi integer. Jadi kayak gitu. Dari dari banyak kode kayak gini, aku nginput 22, hasilnya jadi awalnya string 22, terus dikonversi int jadi 22. Nah, kayak gitu. Terus bikin num2, jadi ganti kakak kedua. Nah, terus aku bikin variabel jumlah. Jumlah sama dengan variabel num1 ditambah num2. Terus di print, dicetak jumlah. Jumlah. Nah, kenapa kok pakai str? Ya sama kayak sama kayak ini. Ini kan jumlah. Jumlah kan
num 1 ditambah num 2. Yang di mana num 1 sama num 2 itu kan INT. INT tambah INT, ya jumlahnya otomatis INT juga kan. Nah, kemudian di STR, artinya dikonversi menjadi string. Sing di mana jumlah jumlah kan INT, dikonversi STR jadi string. Jadi misalnya angka pertamanya 22, angka kedua 5, berarti 5 22 tambah 5 27 kan. Jadi jumlah kan 27. Otomatis jumlah masuk sini. Jumlah dipanggil di sini 27. Kemudian jadi string. Jadi ini gini. Jadi ini 27. Nah, soalnya print itu minta di dalamnya itu string. Jadi harus dikonversi ke string. Kalau ini kan otomatis ini awalnya string. Jadi bisa di print. Ini udah string nih, nama buah, variabel nama buah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak gini, tak jalanin. Yang pertama 22, 5, artinya 27. Nah, akan ketampil 27. Kemudian gambar 2, kita bisa kasihin kata-kata di depannya jumlah ini. Jadi kayak biar jelas saja kayak hasil penjumlahan. Jadi kayak gini. Petik ini 2 terus kasih plus. Kalau nggak dikasih plus error. Hasil penjumlahan sama dengan 225. Terus penjumlahan sama dengan 27. Nah, kayak gitu. Kemudian ya kalau misalnya kasih kata-kata di belakang ya kayak gitu. Dikasih plus dari situ, terus petik-petik petik dua gini ya, terus kata-kata dari sini. Dua, lima. Terus ya kayak gini. Ketampil kan? Nah, kemudian contoh soal. Eh, soal pertama. Buatlah program untuk menampilkan luas suatu persegi panjang. Kita langsung bikin aja. Soalnya kan di nomor satu kan menampilkan luas suatu persegi panjang. Nah, rumus luas suatu rumus luas persegi panjang itu kan luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, berarti kita butuh dua input dong. Input panjang sama lebar. Jadi, input panjang sama lebar. Itu input, masukkan panjang, masukkan lebar. Kenapa kok kenapa kok tahu ini harus INT? Karena panjang sama lebar itu kan nggak nggak ada nggak ada komanya kan? Ya bisa ada komanya sih. Tapi eh, maksudnya itu angka kan? Ya bisa jadi INT aja. INT kan angka yang bilangan yang nggak ada komanya. Jadi ya pakai INT aja. Ya bisa pakai float juga, tapi ya pakai INT aja. Panjang, lebar, terus luas. Kita ada luas, jadi mana kan panjang kali lebar. Ya tinggal panjang kali lebar. Tadi kan ada catatan
ada catatan kalau misalnya penambahan itu plus, pengurangan min, perkalian kali bintang, pembagian itu garis miring, modulus pakai persen. Jadi kalau misalnya panjang kali lebar pakai panjang bintang lebar. Nah, udah kebikin, terus tinggal print. Naik luas. Nah, ini sudah jadi. Terus misalnya ditambah sama kata kali depan, tidak bisa tampil luas sama dengan, nah ini udah bisa. Misalnya panjangnya 10, lebar 5, seperti jadi 50. Terus soal kedua, program untuk menampilkan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kan berarti pi kali, eh, luas lingkaran kan pi kali r. Pi kali r kali r. Sing di mana pi kan 22/7 atau 3,14. Nah, di sini kita pakai float. Float kan angka yang ada komanya. Nah, berarti kita bikin, berarti inputnya apa? Itu inputnya cuma satu berarti. Cuma masukin radius saja. Kan udah bisa ketemu luas. P-nya kan ditentuin sendiri. Jadi input radius. Ya bisa diameter juga sih. Tapi ya radius ya bisa. Radius IET input masukkan radius. Pencet radius. Terus udah inputnya kebikin, tinggal luas. Hitung luas. Nah, kita bisa pakai 22/7 atau 3,14. Nah, 3,14. Tapi aku lebih senang pakai 22/7. Ya, dia bisa pakai 3,14. Kemudian kan pi kali r kali r. Nah, berarti 2/7 kali radius. Nah, udah deh. Bikin string, string, luas. Ya, kelihatan di depan, lingkaran. Saya radius 7, luas lingkarannya 154. Dan soal 3, program untuk menampilkan uang sisa di dompet setelah membeli suatu barang. Berarti ini bisa bikin dua input. Jadi masukin input pertama itu kayak uang di dompetmu sekarang itu berapa, ambil satunya itu input buat harga barang yang mau dibeli. Jadi uang sekarang, uang sekarang di dompet maksudnya. Itu yang input uang sekarang di dompet. Nah, terus ini harga barang. Harga barang yang mau dibeli. Terus tinggal kurangi. Kan untuk nampilin uang yang tersisa. Berarti uang harus ditaruh. Berarti uang sekarang dikurangi uang dari dikurangi harga barang. Ketampil uang sisa. Nah, misalnya kamu punya 10.000, harga barangnya 5.000,
tersisa 5.000 di dompet. Nah, ini bisa soal ini bisa dikerja dikerjain pakai pakai cara lain juga. Misal si apa? Misalnya itu uang sekarang di dompet itu ditentuin sendiri. Misal uang di dompetmu 15.000. Nah, jadi kayak eh, gak usah input-inputan buat uang uang di dompet sekarang. Nah, jadi ya bisa kayak gini juga. Jadi cuma masukin harga barang ya. Misal harga barangnya 10.000. Nah, uang di dompetnya harusnya tinggal 5.000. Nah, kan? Jadi kayak gini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga membantu.